Setiap kita yang hidup ini, ceritanya dimulai dari sebuah perlombaan yang kalau dipikir-pikir hampir mustahil. Sebuah tarian dengan presisi tingkat tinggi di level mikroskopis. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bongkar gimana dua sel memulai perjalanan paling fundamental dalam hidup, sebuah kisah yang terjadi di dalam diri kita semua. Pernah kepikiran gak sih gimana persisnya kehidupan kita itu dimulai? Ini bukan sekedar proses biologi biasa loh, ini tuh kisah tentang dua strategi yang beda banget. Satu tentang kesabaran, yang satunya lagi tentang kekuatan jumlah. Dan semuanya mengerucut pada satu momen tunggal yang super krusial. Di setiap cerita yang seru, pasti ada tokoh utamanya kan? Nah, dalam kisah kita kali ini, tokohnya ada dua, sel sperma dan sel telur. Yuk kita lihat gimana alam mempersiapkan kedua pahlawan mikroskopis ini untuk misi mereka. Oke, proses ini ada nama kerennya dalam dunia biologi, gametogenesis. Gampangnya, anggap aja ini kayak proses manufaktur, di mana tubuh kita membuat sel-sel paling spesial, yaitu gamet, yang masing-masing cuma bawa separuh dari DNA kita. Nah, dari sinilah semua kemungkinan berawal. Coba deh lihat perbedaannya, kontras banget kan? Produksi sperma itu kayak main di jumlah, pabrik yang jalan terus umur hidup dimulai pas pubertas. Sebaliknya, produksi sel telur itu soal investasi jangka panjang. Seorang wanita udah lahir dengan semua sel telur yang bakal dia punya dan masing-masing nunggu puluhan tahun buat dapat giliran. Kuantitas lawan kualitas dimulai dari level seluler. Keren banget ya? Dan ini dia nih pabriknya. Lihat yang di sebelah kiri, itu penampang testis. Saluran-saluran kecil yang berkelok-kelok itu namanya tubulus seminiferus. Disitulah jutaan sperma diproduksi setiap hari. Sekarang, lihat yang di kanan, itu ovarium. Di dalamnya tersimpan semua calon sel telur, masing-masing dalam kapsul pelindungnya sendiri, nungguin dengan sabar selama bertahun-tahun. Dua dunia, dua strategi, tapi tujuannya cuma satu. Oke, kita mulai dulu dari strategi yang sabar ya. Cerita tentang sel telur ini bukan soal adu cepat, tapi soal persiapan bulanan yang super cermat dan diatur dengan presisi hormonal yang, wah, sempurna banget. Coba deh bayangin ini, setiap perempuan itu udah lahir dengan stok sel telur untuk seumur hidupnya. Sel-sel ini, yang namanya oosit primer, itu ibaratnya lagi tidur dari sejak lahir, nungguin sinyal hormonal yang baru akan datang belasan tahun kemudian untuk memulai lagi perjalanan mereka. Ini penantian yang luar biasa panjang. Di dalam ovarium itu, tiap bulan ada kompetisi seru. Lingkaran-lingkaran kecil yang Anda lihat ini, itu namanya folikel. Masing-masing melindungi satu sel telur. Tiap bulan, beberapa dari mereka dipanggil buat bersaing. Tapi pada akhirnya, cuma satu yang terpilih jadi juara. Folikel pemenang inilah yang akan matang sempurna dan melepaskan hadiah berharganya. Jadi siklus 28 hari ini tuh bisa kita lihat kayak drama 3 babak yang diatur oleh hormon. Babak pertama, hari 1-13, itu fase folikular. Hormon estrogen mempersiapkan panggung dengan menebalkan dinding rahim. Puncaknya ada di hari ke-14, lonjakan hormon LH memicu ovulasi, momen pelepasan sang bintang utama, yaitu sel telur. Babak terakhir adalah fase luteal, di mana progesteron memastikan panggungnya tetap siap untuk kedatangan tamu kalau pembuahan terjadi. Nah sekarang, kita pindah haluan ke strategi yang beda 180 derajat. Kalau tadi ceritanya tentang kesabaran, yang ini soal jumlah, kecepatan, dan sebuah perlombaan yang luar biasa dahsyat. 120 juta. Ya, Anda nggak salah dengar. Itu bukan jumlah penduduk sebuah negara, tapi jumlah rata-rata sperma cuma dalam 1 mililiter air mani. Bayangin, jutaan pelari baru diproduksi setiap hari tanpa henti. Skalanya benar-benar astronomis. Ini nih yang merangkum semuanya. Di satu sisi, produksi massal yang gak ada hentinya. Di sisi lain, satu permata berharga setiap bulan. Terus, kenapa butuh sperma sebanyak itu? Jawabannya simpel, karena perjalanan mereka itu luar biasa berat dan penuh rintangan. Cuma yang paling kuat dan mungkin paling beruntung yang bakal sampai ke tujuan. Ini dia nih jalur perakitannya secara biologis. Semuanya dimulai dari satu sel induk di paling atas sana. Perhatikan deh gimana dia membelah dan berubah, melewati tahap spermatosit, lalu spermatid. Akhirnya di bagian bawah terjadi transformasi yang keren banget. Sel yang tadinya bulat ini membuang semua yang gak perlu, numbuhin ekor, dan jadi mesin perenang yang ramping dan efisien. Dari bahan mentah, jadi produk jadi.
Jadi, walaupun pabriknya jalan 24/7, setiap satu sperma yang keluar hari ini sebenarnya udah mulai dibikin sekitar 74 hari yang lalu. Ini artinya selalu ada gelombang produksi baru di setiap tahap, setiap saat. Cukup menarik kan? Oke, panggung sudah siap. 2 tokoh utama kita sudah ada. 1 sel telur telah dilepaskan dan jutaan sperma lagi berjuang di perjalanan. Sekarang, waktunya untuk klimaks, di mana kedua alur cerita ini akhirnya bertemu. Nah, disinilah timing itu jadi segalanya. Sperma itu bisa nungguin loh sampai beberapa hari, tapi sel telur, wah dia primadona yang gak mau menunggu lama. Setelah ovulasi, dia cuma bisa bertahan hidup sekitar 24 jam, jadi jamnya terus berdetak. Pertemuan itu harus terjadi di satu lokasi spesifik, tuba falopi, dalam jendela waktu yang sangat sempit ini. Dan inilah babak finalnya. Setelah satu sperma berhasil masuk, terbentuklah satu sel baru yang disebut zigot. Tapi ceritanya belum selesai. Sambil melakukan perjalanan 3-5 hari menuju rahim, dia mulai membelah diri. Jadi 2 sel, 4, 8, dan seterusnya. Pas sampai di tujuan, dia bukan lagi satu sel, tapi udah jadi bola sel kompleks yang disebut blastokista, siap untuk menempel di dinding rahim dan memulai keajaiban kehamilan. Dari 2 sel jadi satu potensi kehidupan. Gila ya, sebuah tarian yang super rumit antara peluang dan takdir biologis. Inilah fondasi dari setiap cerita manusia di muka bumi. Tapi ini baru permulaan. Pertanyaan besarnya adalah, dari bola sel ini gimana caranya bisa bertransformasi jadi sesuatu yang jauh lebih kompleks? Apa yang terjadi selanjutnya?